Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Nama saya Muhammad Erwin, dan pada hari yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama melakukan sebuah perjalanan yang sangat penting. Sebuah perjalanan untuk merenungi firman-firman Allah SWT yang terkandung di dalam kitabnya yang mulia Al-Quran. Secara spesifik, kita akan membuka lembaran surah Al-Baqarah, surah terpanjang dalam Al-Quran, dan memfokuskan perhatian kita pada ayat 55 hingga 61. Ayat-ayat ini menceritakan sebuah fragmen penting dari sejarah Bani Israel, sebuah umat yang diberi banyak sekali nikmat namun juga seringkali terjatuh ke dalam pembangkangan. Kisah mereka bukanlah sekadar cerita masa lalu yang usang. Tidak, saudara-saudari. Setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap huruf di dalam Al-Quran mengandung pelajaran yang relevan sepanjang zaman. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, di surah Yusuf, surah ke-12, ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka dari itu, tujuan kita bukanlah untuk menghakimi Bani Israel, melainkan untuk mengambil ibrah, untuk bercermin dari kesalahan dan keberhasilan mereka, agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dapat menjadi umat yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bersyukur kepada Allah SWT. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membedah ayat demi ayat. Kita akan melihat bagaimana kesombongan dapat membawa kepada kebinasaan, bagaimana rasa tidak bersyukur dapat menghilangkan nikmat yang luar biasa, dan bagaimana ketaatan yang tulus membawa kepada pertolongan Allah yang tidak terduga. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, memohon kepada Allah agar dibukakan pintu pemahaman, sehingga kita dapat menyerap hikmah yang terkandung di dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai perjalanan spiritual kita bersama-sama. Mari kita mulai dengan ayat 55 dan 56 dari surah Al-Baqarah. Allah SWT tentang Bani Israel, dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang-terangan." Ini adalah sebuah permintaan yang sangat lancang, saudara-saudari. Mereka menuntut bukti fisik dari zat yang maha gaib. Mereka menyamakan iman dengan penglihatan mata kepala, padahal iman sejati bersemayam di dalam hati. Mereka telah menyaksikan mukjizat terbelahnya lautan, namun hati mereka masih dipenuhi keraguan. Pelajaran pertama yang sangat jelas di sini adalah bahwa iman sejati tidak bergantung pada pembuktian fisik. Menuntut untuk melihat Allah adalah bentuk kesombongan dan kurangnya adab kepada Sang Pencipta. Sebuah komunitas yang membangun keyakinannya di atas tuntutan semacam ini, bukan di atas ketundukan, pada hakikatnya sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Maka sebagai jawaban atas kelancangan mereka, Allah menunjukkan sedikit dari kuasanya. Ayat tersebut berlanjut, karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Mereka semua mati seketika sebagai balasan atas permintaan mereka yang melampaui batas. Namun lihatlah betapa maha pengasihnya Allah. Ayat 56 mengatakan, setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur. Allah, dengan kuasanya yang tak terbatas, menghidupkan mereka kembali. Ini adalah bukti yang paling nyata bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, termasuk menghidupkan yang telah mati. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah, jangan pernah meragukan kekuasaan Allah. Dan yang terpenting, setelah diberi kesempatan kedua, setelah diselamatkan dari kebinasaan, kewajiban utama kita adalah untuk bersyukur, bukan untuk kembali kepada pembangkangan. Setelah peristiwa tersebut, Allah SWT terus mencurahkan rahmatnya kepada Bani Israel dalam perjalanan mereka di padang pasir. Mari kita perhatikan ayat 57. Allah berfirman, dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Bayangkan saudara-saudari, di tengah padang pasir yang tandus dan panas menyengat, Allah mengirimkan awan untuk menjadi payung raksasa, melindungi mereka dari terik matahari. Ini adalah sebuah kenyamanan yang luar biasa, sebuah pertolongan langsung dari langit. Tidak hanya itu, untuk urusan perut mereka, Allah tidak membiarkan mereka kelaparan. Allah menurunkan manna, makanan manis seperti madu, dan salwa, burung puyuh yang lezat. Makanan siap saji dari surga, tanpa perlu bercocok tanam, tanpa perlu berburu dengan susah payah. Pelajaran yang bisa kita petik dari sini adalah bahwa Allah SWT tidak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan, dalam perjalanan yang paling sulit sekalipun,
Di tengah padang pasir kehidupan kita, pertolongan dan rezeki Allah akan selalu datang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Meskipun mereka diberi nikmat yang begitu luar biasa, nikmat tidak pernah diberikan kepada umat lain, hati mereka mulai mengeras. Mereka menerima berkah ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Ini adalah pelajaran kedua yang sangat penting. Nikmat yang luar biasa sekalipun dapat terasa hambar dan diabaikan, jika hati seseorang telah menjadi keras dan buta terhadap rasa syukur. Ingratitude, atau kufur nikmat, adalah penyakit berbahaya yang dapat mengundang murka Allah. Mereka seharusnya bersujud syukur setiap hari, namun mereka justru menganggap remeh karunia tersebut. Sekarang kita beranjak ke ayat 58 dan 59. Setelah perjalanan panjang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka sebuah perintah yang sederhana ketika hendak memasuki sebuah kota. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah dari hasil buminya yang banyak lagi enak di mana yang kamu sukai, dan masukilah pintu gerbangnya sambil bersujud dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa." Perintahnya ada dua, masuk dengan sikap rendah hati, yaitu bersujud, dan ucapkanlah kata hittah yang berarti bebaskanlah kami dari dosa. Jika mereka melakukan ini, Allah berjanji akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan bahkan menambahkan nikmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ini adalah sebuah ujian ketaatan yang sangat mudah, ya. Namun, apa yang dilakukan oleh sebagian dari mereka? Ayat 59 menjelaskan, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Para mufasir menjelaskan bahwa mereka mengubah kata hittah menjadi hintha, yang berarti gandum, sambil memasuki gerbang dengan cara yang sombong, dengan menggeser pantat mereka, bukan dengan bersujud. Mereka mempermainkan perintah Allah. Ini adalah puncak dari kesombongan dan pemberontakan. Pelajaran yang sangat mendasar di sini adalah bahwa inti dari agama adalah ketaatan, sam'ina wa atona, kami dengar dan kami taat. Mengubah firman Allah, bahkan hanya satu kata, dengan niat meremehkan adalah sebuah kezaliman yang besar. Akibatnya, ayat itu ditutup dengan, sebab itu, kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan dari langit, karena mereka berbuat fasik. Di tengah perjalanan mereka di padang pasir yang kering, Bani Israel kembali menghadapi masalah kehausan. Mereka datang mengadu kepada Nabi mereka, Musa alaihi salam. Dan disinilah kita melihat lagi-lagi rahmat Allah yang tak terhingga, seperti yang diceritakan dalam ayat 60. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu." Ini adalah sebuah perintah yang secara logika, manusia tidak masuk akal. Bagaimana mungkin memukul batu bisa menghasilkan air? Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika Musa alaihissalam yang taat melaksanakan perintah itu, terjadilah keajaiban. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air, subhanallah. Tidak hanya satu, tetapi 12 mata air, satu untuk setiap suku dari 12 suku Bani Israel. Allah tidak hanya memberikan solusi, tetapi solusi yang paling adil dan terorganisir. Ayat itu melanjutkan, sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Ini mencegah perpecahan dan pertengkaran di antara mereka. Pelajaran pertama adalah, Allah dapat memberikan rezeki dan pertolongan dari sumber yang paling tidak kita duga, dari batu kesulitan kita. Pelajaran kedua adalah pentingnya kepemimpinan yang adil seperti Nabi Musa, yang peduli pada umatnya, dan pentingnya sistem distribusi yang teratur untuk menjaga keharmonisan komunitas. Walaupun manusia seringkali mudah mengeluh, Allah tetap menunjukkan sifatnya sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan sekarang kita sampai pada puncak dari kisah ini. Di ayat 61, yang menunjukkan betapa rendahnya jiwa mereka. Setelah diberi naungan awan, makanan surgawi mana dan salwa, serta air dari batu, mereka justru merasa bosan. Mereka berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya dan bawang merahnya." Bayangkan saudara-saudari, mereka menukar makanan dari langit dengan bawang dan kacang. Mereka merendahkan nikmat yang luar biasa, hanya karena kebosanan dan keterikatan pada dunia. Ini adalah pelajaran yang sangat dalam bagi kita.
Betapa seringnya manusia tidak menghargai nikmat yang luar biasa hanya karena sudah terbiasa dengannya. Kesehatan, keamanan, iman, seringkali kita anggap biasa saja. Permintaan mereka yang remeh-temeh ini menunjukkan jiwa yang lemah, jiwa yang tidak memiliki cita-cita tinggi, dan hati yang lebih mencintai dunia yang fana daripada karunia langsung dari Allah. Jawaban Musa alaihissalam sangat tegas. Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Dan sebagai akibat dari kesombongan dan pilihan mereka yang rendah ini, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan, lalu ditimpahkanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Ini adalah peringatan keras, bahwa meremehkan nikmat Allah dapat berujung pada kehinaan di dunia, dan murka di akhirat. Saudara-saudari sekalian, demikianlah kita telah bersama-sama merenungi 5 pelajaran berharga dari surah Al-Baqarah ayat 55 hingga 61. Kita telah melihat bagaimana Bani Israel, sebuah umat pilihan pada masanya, jatuh bangun dalam ujian keimanan. Kisah mereka adalah cermin besar bagi kita. Kita melihat bahaya dari menuntut bukti fisik atas hal yang gaib, penyakit kufur nikmat yang membuat makanan surga terasa hambar, kesombongan yang membawa kepada pengubahan firman Allah, dan jiwa yang kerdil yang lebih memilih bawang duniawi daripada karunia surgawi. Semua ini bukanlah sekadar catatan sejarah, melainkan peringatan yang hidup untuk kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menceritakan kisah mereka secara rinci di dalam Al-Quran, bukan untuk membuat kita merasa lebih superior. Bukan. Tujuannya adalah agar kita belajar, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita benar-benar bersyukur atas nikmat Islam dan iman? Apakah kita taat pada perintah Allah tanpa mencoba mengubah atau menawarnya? Apakah kita mendambakan akhirat lebih dari kita mendambakan dunia? Kisah Bani Israel adalah pengingat abadi bahwa nikmat yang besar menuntut tanggung jawab yang besar pula. Kegagalan dalam memikul tanggung jawab itu akan berujung pada kehinaan dan kemurkaan Allah, wal-iyadzubillah. Maka, marilah kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan sebuah doa dan tekad. Mari kita memohon kepada Allah agar hati kita senantiasa dipenuhi rasa syukur, agar lisan kita basah dengan zikir dan istighfar, dan agar perbuatan kita selaras dengan perintahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat-sifat tercela yang menimpa umat-umat terdahulu, dan menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur, yang taat, dan yang senantiasa mendahulukan yang lebih baik, yakni akhirat daripada yang lebih rendah, yaitu dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.